Shalom. Shalom. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persiapkan kebaktian ini dengan bersama-sama berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, alangkah menyenangkannya bersekutu denganmu. Kami menghadap bersama oleh karena rahmat cinta kasih-Mu. Kuasailah ibadah ini dengan Roh Kudus, supaya kami dapat memuliakan nama-Mu dan melayani kehendak-Mu dengan iman yang teguh. Demi kemuliaan Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah kita ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. 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 kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada hari ini kita akan dihantar melalui nas pembimbing firman Tuhan yang tersurat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-104, ayatnya yang ke-24 sampai dengan yang ke-25, yang demikian firman Tuhan. Betapa banyak perbuatan-Mu, ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaan. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Jemaat yang terkasih, marilah kita kembali menaikkan pujian bagi kemuliaan Tuhan dengan bersama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3. Yang terkasih, marilah kita menerima panggilan hidup dalam kasih Tuhan sebagaimana firman-Nya yang tersurat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-23, yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan Kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia." Amin. Demikianlah panggilan hidup dalam kasih yang Tuhan berikan, agar kita dapat menjaga anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Marilah kita kembali memuji nama Tuhan dengan memuji dari Kidung Jemaat
339. Hidup jemaat nomor 39. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang mengakui dan menyesali dosa serta kesalahannya dan yang mau memohon pengampunan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tentu Tuhan Allah kita yang mengasihi akan memberikan anugerah dan pengampunannya sebagaimana firman-Nya yang tersurat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-112 ayatnya yang pertama hingga yang keempat. Mazmur pasal 112 ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Yang demikian firman Tuhan. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Amin. Bertolong-tolonganlah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena Allah sudah memberikan anugerah dan pengampunan-Nya yang meneguhkan hidup kita kembali, maka marilah kita kembali menyambut dengan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 126. Bye.
kami dengan firman-Mu. Dan pada hari ini kiranya Engkau mengajar kami supaya kami mengenali kebaikan Tuhan, di mana kebaikan Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kami untuk melakukan kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Didiklah kami di dalam kebenaran cinta kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menerangi batin kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kitab suci pada hari ini diambilkan dari kitab kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 14 ayat 1 sampai 12. Singkatnya kitab Roma pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Yang demikian, Roma pasal 14 ayat 1 sampai ayat 12 dengan tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang-orang atau orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan, dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikian pembacaan kitab Roma pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kita menyambut dengan lengkap Kidung Jemaat 35.
penghiburan, kesukacitaan, dan sekaligus kekuatan dan peneguhan demi peneguhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang hendak kita perhatikan pada renungan pada hari ini diambilkan dari Roma pasal 14 tadi, ayatnya yang keempat, yang demikian: siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bersama memperhatikan kitab Roma, maka kitab Roma ini adalah kitab untuk meneguhkan umat yang pada saat itu sedang berada di dalam situasi yang tidak mudah, situasi di mana pemerintah sedang memberikan beban kepada orang-orang Yahudi untuk keluar dari Roma, termasuk orang-orang Kristen yang pada saat itu latar belakangnya Yahudi juga harus keluar. Dan ini mendatangkan beban tersendiri di dalam jemaat. Mereka juga ada pertentangan di dalam jemaat. Oleh karena itu, antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi di dalam satu tempat persekutuan sempat ada hal yang menjadi sumber yang memecah, yang menjadikan pertentangan di antara mereka semakin melebar, atau semakin diberi kesempatan untuk saling menghakimi satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Paulus memberikan penegasan kembali apa makna hidup di dalam Kristus dan hidup yang meneguhkan ketimbang menghakimi. Oleh karena itu, kalau pada hari ini tema dari lembaga GKSBS atau Sinode GKSBS yaitu menghormati Tuhan dengan tidak menghakimi sesama, maka saat ini kita memperhatikan bagaimana menghormati Tuhan dengan tidak menghakimi sesama. Kalau kita memperhatikan kitab Roma pasal 14 ayat 1 dan 2, maka di sana ada hal yang ingin diteguhkan supaya orang itu lebih saling meneguhkan. Di ayat 1, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Justru di sana orang yang lemah tidak perlu dipercakapkan. Bahkan di sana yang penting adalah diteguhkan. Meneguhkan lebih penting daripada menghakimi. Itu dari ayat 1 sampai ayatnya yang kedua dan juga ketiga, di mana di sana hal makan jangan sampai menimbulkan penghakiman. Bahkan di sana diteguhkan bahwa Allah menerima orang itu. Jadi perbedaan-perbedaan itu jangan menimbulkan persoalan. Lebih penting adalah meneguhkan. Ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6 juga demikian, bahwa meneguhkan itu adalah hidup yang memandang Tuhan yang meneguhkan. Di ayat yang keempat tadi kita sudah membaca di sana, Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Terus berdiri itu adalah teguh, tetap tegak, tetap kokoh. Jadi tindakan Allah itu di dalam kehidupan, di dalam Kristus itu adalah tindakan yang meneguhkan, apalagi di dalam jemaat. Oleh karena itu Tuhanlah yang menjadi sumber yang meneguhkan setiap keberadaan jemaat, apapun yang terjadi, perbedaan apapun yang sedang terjadi di dalam jemaat. Di ayat 6 dikatakan di sana ada perbedaan itu. Siapa yang berpegang pada satu hari tertentu, yang melakukannya untuk Tuhan. Siapa yang makan, yang melakukannya untuk Tuhan. Mengucap syukur kepada Allah. Jadi siapapun yang melakukan sesuatu
ada landasannya, dilakukan untuk Tuhan dan mengucap syukur kepada Allah. Oleh karena itu di ayat 7 dan ke-8, bahkan di dalam hal hidup dan mati, seseorang kemudian diajak juga untuk meneguhkan bahwa tidak ada orang yang hidup untuk dirinya, tetapi hidup dan mati adalah bagi Tuhan. Jadi itu di ayat 8 diteguhkan, ditegaskan kembali oleh Paulus. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Oleh karena itu, perbedaan di dalam jemaat jangan dibesar-besarkan. Yang ada adalah panggilan untuk saling meneguhkan di tengah jemaat Roma. Oleh karena itu, di ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10, apa dasar Paulus mengatakan bahwa hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan? Karena Tuhan Yesus sendiri di ayatnya yang ke-9 dikatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Karena itu, meneguhkan itu tetap lebih utama daripada menghakimi, apalagi menghina sesama di hadapan Tuhan, sebagaimana di ayat 10. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Jadi meneguhkan orang-orang, meneguhkan sesama, meneguhkan anggota persekutuan, itu menjadi penting supaya orang bisa saling menemukan bahwa dirinya akan menghadap tahta pengadilan Allah. Oleh karena itu, hidup saling meneguhkan itu menjadi begitu penting. Ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12, mengucapkan segala sesuatunya. Ya, jadi itulah yang sering disebut akuntabilitas. Maka banyak lembaga memiliki akuntan supaya kehidupan sebuah lembaga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kata pertanggungan jawab ini adalah account dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian itu juga mengandung arti logos. Logos itu ya tanda firman yang bisa menjadi kehidupan, bisa meneguhkan, bisa menguatkan, bisa membuat orang percaya. Jadi hidup yang meneguhkan adalah hidup yang siap mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan hidup manusia atau umat percaya kepada Allah. Oleh karena itu, menjadi jemaat yang akuntabilitasnya tinggi adalah jemaat yang siap mempertanggungjawabkan bahwa hidupnya adalah hidup untuk meneguhkan kehidupan di mana gereja diutus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan yang mati dan hidup kembali adalah Tuhan yang hendak meneguhkan kehidupan, untuk menyelamatkan kehidupan yang diambang kematian karena saling menghakimi satu dengan yang lain. Bahkan ya, oleh karena itu ada istilah menghakimi sendiri di luar pengadilan. Orang lebih suka saling membunuh daripada menanti proses penghakiman. Menanti proses penghakiman yang terbaik adalah dengan cara meneguhkan kehidupan. Itulah pesan dari kitab Roma yang kita baca, kita renungkan pada hari ini. Oleh karena itu, kita sebagai umat Tuhan, sebagai persekutuan, kita adalah persekutuan orang-orang yang saling meneguhkan. Oleh karena itu, sebuah pertambahan jemaat bukan karena perbanyakan secara paksaan, tetapi perbanyakan karena hidup yang saling meneguhkan adalah hidup yang menarik bagi semua orang. Oleh karena itu, menjadi gereja, menjadi persekutuan
adalah menjadi orang-orang yang saling meneguhkan. Di sanalah gereja menjadi menarik. Di sanalah panggilan hidup orang Kristen menjadi penting bagi dunia ini. Karena orang butuh kekuatan, butuh peneguhan, ketimbang penghakiman. Oleh karena itu, sebagai gereja sebentar lagi Sinode Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan akan juga menyelenggarakan yang namanya musyawarah sinode yang akan diselenggarakan melalui online karena situasi corona. Kiranya GKSBS bisa menjalankan tugas panggilannya, memberikan pertanggungjawaban hidup. Apakah hidup GKSBS sudah sungguh dipertanggungjawabkan bagi Tuhan untuk meneguhkan kehidupan? Kita dipanggil untuk memasuki kehidupan. Akan memutuskan juga program tahun 2020-2025 untuk meneguhkan kehidupan, membaharui dan juga mewarnai, memaknai peradaban, khususnya peradaban di mana gereja diutus, di KSBS diutus, supaya gereja hadir bagi kehidupan yang meneguhkan kehidupan. Dan juga mari di tengah-tengah situasi hari ini, beberapa waktu ini banyak dari WA Group memberitakan tentang semakin berkembangnya wabah COVID di mana-mana, bahkan semakin dekat dengan tempat di mana gedung gereja ini ada. Dan semakin banyak permohonan, tolong doakan saudara kami dari gereja ini terkena COVID. Bahkan ada pendeta yang mengatakan, saya terkena COVID, mohon dukungan doanya. Saudara-saudara dari banyak tempat juga mohon, tolong ya Mas, doakan tetangga saya, orang yang baik dengan saya, sekarang ini sedang kena COVID. Oleh karena itu, menjadi kekuatan, doa menjadi kekuatan, dan meneguhkan hidup sesama kita adalah juga terus bisa diberikan melalui perhatian kita, melalui doa kita, sehingga orang yang sakit boleh disentuh oleh kasih, yang kasih itu dipraktekkan dengan mendoakannya. Dan inilah menjadi kekuatan yang menghidupkan, meneguhkan kembali. Dan gereja dimanapun hadir, mari kita doakan saudara-saudara kita yang terkena wabah COVID, sehingga mereka bisa lewat dari situasi-situasi yang membahayakan. Mereka dapat melalui semua itu dengan keteguhan, dengan kekuatan, dengan kegembiraan, sehingga di dalam kegembiraan, hati yang gembira menjadi obat. Seperti Amsal telah mengatakannya, hati yang gembira adalah obat dan kesembuhan akan diperoleh. Kiranya Tuhan memberkati dan kita menjadi orang yang dipanggil Tuhan di tengah jemaat, di tengah masyarakat, untuk meneguhkan keberadaan situasi kita yang sekarang ini sedang memerlukan banyak peneguhan demi peneguhan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama berdoa. Kami mengucap syukur sabda dan firman-Mu meneguhkan kembali kehidupan di mana Engkau mengutus kami sebagai gereja. Kiranya Engkau menyembuhkan mereka yang sedang terdampak oleh berkembangnya virus corona di mana-mana tempat, yang semakin merebak, semakin mendekat, yang juga memanggil kami untuk semakin berhikmat di dalam kami menjalani kehidupan. Kiranya kehadiran setiap kami sebagai warga gereja dimanapun Engkau memutuskan, Engkau menjadikan setiap kami dengan hikmat-Mu hadir di tengah kehidupan, supaya kami tetap menjaga, kami meneguhkan kehidupan, supaya mereka yang sudah terkena virus COVID saat ini, mereka boleh dikuatkan, mereka menghadapi, mereka
menjalani dengan penuh kesadaran sehingga mereka pun dapat menerima keadaan dan sekaligus mereka dapat menerima obat-obatan yang diberikan, perawatan yang diberikan dengan baik, menerima semua perlakuan dengan kecerdasan yang telah dimiliki oleh para mereka yang ikut ambil bagian dalam menangani corona ini. Jauhkan juga mereka para perawat dari bencana. Berikan mereka hati yang sukacita di dalam memberikan ilmu dan tenaganya di dalam memberikan kesembuhan. Jauhkan mereka dari bencana virus COVID. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk warga gereja yang sedang sakit, Engkau menyembuhkan. Untuk mereka yang sedang bergumul, Engkau memberi kekuatan di dalam topangan cinta kasih Kristus. Kami berdoa untuk para orang tua yang terus mendidik anak-anak mereka di dalam pendidikan di rumah mereka masing-masing. Engkau memberi kekuatan dan menambahkan dengan kelengkapan-kelengkapan ilmu pengetahuan yang semakin memperkaya bersama di dalam keluarga. Kami berdoa untuk seluruh warga masyarakat yang cukup antusias di dalam memberikan bantuan. Kiranya Engkau memberkati mereka untuk terus membantu saudara-saudara mereka yang terdampak karena adanya virus corona ini. Kami berdoa untuk majelis gereja dimanapun berada, KSBS dimanapun berada. Engkau berkati mereka sehingga mereka tetap dapat melakukan tugas pelayanan dengan penuh sukacita di tengah situasi corona ini dengan penuh hikmat, sehingga ibadah di rumah maupun ibadah di tempat ibadah semuanya dilakukan dengan hikmat, sehingga pengetahuan akan menyelamatkan dan pengetahuan yang dimiliki yang Kau lengkapkan dengan hikmat-Mu semuanya akan menjadi sumber keselamatan di dalam hidup setiap orang percaya dan menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, berkati mereka sehingga mereka mampu mengendalikan masyarakat dan juga mampu memberikan sosialisasi yang benar sehingga masyarakat dijauhkan dari bencana. Kami berdoa juga untuk rencana Sinode GKSBS yang akan menyelenggarakan MMS atau musyawarah majelis sinode pada bulan Oktober yang akan datang. Engkau menyertai persiapan-persiapan yang akan dilakukan secara online melalui media, dan kiranya Engkau menjauhkan dari hambatan-hambatan sehingga semua persidangan ataupun musyawarah dapat berjalan dengan baik. Kami mohon pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama menyambut pemberitaan kitab suci dengan menyanyikan Kidung Jemaat 370. Selamat
pengakuan iman rasuli, kita bersama berdiri dan mengungkapkan pengakuan iman kita bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagaimana dasar di dalam memberikan persembahan kepadanya, yaitu yang diambilkan dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Yang demikian firman Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Kau. Demikianlah dasar kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita haturkan persembahan ini dengan diiringi pujian dari PKJ 7. Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan juga, bahkan sebenarnya adalah juga milik Tuhan, karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Kami mengembalikan sebagian dari milik-Mu ini untuk dipakai dalam pekerjaan mewartakan Injil-Mu, baik secara lisan maupun tulisan. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin meluas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Semangat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk warta hari ini saya atas nama majelis mengucapkan terima kasih kita masih bisa untuk bersama-sama beribadah, dan dimohon kepada jemaat ataupun majelis agar sering-sering untuk membuka WA, baik WA majelis maupun WA grup, karena kami dari majelis akan selalu memberikan warta atau kabar melalui WA
baik WA majelis maupun WA grup, yang mana Bapak Ibu saudara-saudari ketahui bahwa tadi telah dikatakan oleh Bapak Pendeta kita bahwa saudara-saudara kita banyak sekali yang terkena wabah penyakit. Dimohon Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk selalu menjaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Kita selalu ingat agar jika kita keluar rumah, kita harus selalu memakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Dan kita agar selalu mendoakan saudara-saudara kita yang terkena wabah penyakit corona ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih, demikianlah warta gereja. Kiranya Tuhan selalu melindungi kita dan selalu memberkati kita. Amin. Marilah dengan rasa syukur dan sukacita firman Tuhan yang telah kita terima dalam ibadah ini kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, dan kita tanggapi dengan nyanyian Kidung Jemaat 440. Baik, yang pertama saja. Peneguhan kepada umatnya, dan kepada setiap umatnya Allah meneguhkan agar umatnya tetap berdiri supaya memberikan peneguhan di dalam pemberitaan kabar baiknya. Marilah masuk ke dalam dunia di mana kita diutus. Bertolong-tolonganlah menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini dengan penyertaan berkat-Nya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.